Our Father in Thank heaven, you, Lord, in in the the name name of of Jesus, Jesus. Help me, please. please for today Bless our our family. family. Amen. Amen. Baik, shalom. Shalom semua, puji Tuhan. Shalom Bapak. Semangat-semangat, sehat-sehat wajahnya, wajah surga semua. Amin. Surga telah turun ke bumi. Ini sudah mau Natal, damai sejahtera turun ke bumi. Luar biasa. Amin, Pak. Baik, puji Tuhan, tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Pak Jonathan yang sangat baik sekali untuk kita tentang doa pengintai. Nah, baik. Pelajaran doa pengintai ini, kalau dalam buku doa peperangan rohani, itu setelah doa peperangan rohani, kemudian ada doa pengintai, dan ada doa penjaga, kemudian ada doa pemerintah, dan selanjutnya Yesus sebagai pendoa syafaat yang agung. Jadi ini berbicara tentang satu pertumbuhan doa, yang dimana orang percaya akan dibawa Tuhan dalam pertumbuhan doa sampai ke level yang demikian. Begitu. Jadi setiap kita pendoa, kita akan bertumbuh ke arah yang demikian. Sampai ke pengintai, penjaga, dan seterusnya. Baik, jadi kemarin saya sudah sampaikan tentang peperangan rohani. Jadi peperangan rohani, kembali saya jelaskan sedikit bahwa peperangan rohani secara garis besar, peperangan rohani itu adalah kita berhadapan dengan setan untuk mengusir setan. Tapi kalau doa pengintai itu kita masuk di dalam sarang setan atau sarang musuh. Nah, ini sudah tentu memerlukan satu pengurapan yang lebih lagi. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa perlu ada mandat ya. Artinya kita perlu mendengar tuntunan suara Tuhan untuk seperti itu. Nah, baik, dari pengintai, setelah seseorang masuk ke pengintai, maka Tuhan akan bawa dia menjadi penjaga. Nah, inilah yang dirindukan oleh Tuhan dalam level-level pertumbuhan doa. Begitu. Kalau dalam dunia kemiliteran itu biasanya kadang dari mayor itu sudah mulai pimpin. Dari pangkat-pangkat apa namanya 3 balok atau apa itu sudah mulai pimpin, tapi mayor sudah mulai. Nah, pimpin dalam pasukan turun. Nanti setelah dia mulai letkol atau kolonel, dia sudah mulai ke arah jadi dandim, kapolres lah gitulah. Nah, sudah duduk untuk mulai mengatur. Nah, itu sudah doa penjaga, mulai mengatur, memimpin. Kalau sudah jenderal, doa pemerintah. Jadi memang level-levelnya bisa seperti itu juga sebagai satu gambaran saja ya. Tapi yang jelas bahwa memang ada pelajaran-pelajaran seperti bagaimana Tuhan bawa kita dalam pertumbuhan doa yang seperti itu, yang dirindukan oleh Tuhan. Jadi kita akan mau melihat ke depan, nanti di 12 kantung ini, ada pendoa-pendoa yang Tuhan bawa sampai ke level penjaga. Nah, jadi tidak hanya sampai di doa syafaat, doa puasa, doa peperangan, tapi dia sudah bisa sampai ke doa penjaga untuk menjaga kota. Itulah satu standar doa yang Tuhan rindukan, di mana bahwa setiap kota, pulau itu ada penjaganya. Begitu. Nah, kita sudah mempersiapkan menara-menara doa, tapi bagaimana dengan kapasitas pendoa itu sendiri? Nah, sudah tentu harus dipersiapkan dengan pengetahuan tentang doa itu sendiri, bagaimana pendoa itu dia sudah bertumbuh sampai di mana dan akan kemana lagi ke arah yang demikian. Nah, ini saya kira hal-hal yang sangat penting sekali dalam pembahasan-pembahasan nanti selanjutnya kita akan belajar itu. Nah, baik,
Kemarin saya sudah sampaikan tentang peperangan rohani dan pelajaran kita tentang peperangan rohani belum selesai. Untuk itu kita akan lanjut lagi dari peperangan rohani hari ini. Nah, baik. Kemarin kita sudah belajar tentang mengenal kerajaan iblis. Kerajaan iblis. Iya. Jadi setan setelah dilemparkan ke bumi, maka dia membangun 3 kerajaan. Yang pertama kerajaan angkasa, kerajaan bumi, dan kerajaan bawah bumi. Ya, kerajaan angkasa menguasai seluruh atmosfer dan benda-benda langit, serta planet-planet demi kelancaran penipuan dan pekerjaan iblis. Dan ini kemarin saya sudah sempat terangkan sedikit, bahwa setan menggunakan semua yang Tuhan ciptakan di langit untuk menipu manusia. Sehingga kita melihat bahwa pekerjaan setan ini kan sudah lama ya. Mulai dari manusia diciptakan di Taman Eden, sudah ada setan. Nah, jadi setan sudah mempengaruhi manusia sejak awal, gitu, lewat benda-benda di langit, sehingga sampai sekarang ini kita melihat ada kepercayaan-kepercayaan yang menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang, macam-macam itu. Bahkan menyembah batu, itu kalau sudah kerajaan di bumi. Jadi atmosfer di udara, alam raya yang ada di langit ini, alam raya ini, bintang, bulan, dan sebagainya, awan, digunakan oleh setan untuk mempengaruhi manusia. Nah, sehingga timbullah kepercayaan-kepercayaan seperti itu. Nah, juga bukan hanya demikian, tapi setan juga menggunakan kekuatan-kekuatan yang ada di dalam alam raya ini untuk mempengaruhi manusia. Seperti santet menyantet dengan menggunakan petir, sihir api, dan sebagainya. Jadi kita lihat di sini bahwa waktu kita melakukan peperangan rohani, kita sudah harus tahu bahwa kita sedang berhadapan dengan penguasa-penguasa di angkasa atau di udara, di langit, atmosfer di langit ini, di mana ada kerajaan setan di atas. Dan dia menggunakan segala yang ada di atas untuk memanifestasikan dirinya bahwa seperti seolah-olah dialah Tuhan. Inilah yang mempengaruhi sehingga muncullah kepercayaan-kepercayaan dari zaman nenek moyang dulu yang sekarang masih ada di lingkungan kita. Nah, bagaimana kita memberikan satu pemahaman yang benar bahwa Tuhanlah yang harus disembah, gitu. Nah, ini gitu. Ternyata bahwa kita melihat hampir seluruh suku-suku masyarakat, kepercayaan-kepercayaan itu turut mempengaruhi dalam pertumbuhan iman kekristenan juga. Nah, baik. Jadi itu ada kerajaan angkasa, kemudian kerajaan bumi. Kita lihat ke bawah, next. Kerajaan angkasa, kemudian ada kerajaan bumi. Di bumi. Iya. Dalam Efesus 2 dikatakan ayat 2 bahwa kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Alkitab berkata ada penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ini ciri-cirinya. Jadi kerajaan angkasa itu dia bekerja di antara orang-orang durhaka, orang-orang yang memang dikuasai oleh kerajaan-kerajaan di angkasa. Jadi Alkitab menjelaskan jelas ada kerajaan di angkasa yang mempengaruhi planet-planet dan sebagainya. Nah, kemudian secara cepat saya sampaikan, kemudian kerajaan di bumi untuk menguasai seluruh makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, dan benda-benda di bumi, demi tujuan dan kelancaran manipulasi penipuan iblis di bumi. Seperti gua-gua pertapaan, pohon-pohon keramat, batu-batu angker, gunung-gunung keramat, kerajaan manusia di bumi seperti Majapahit, Sriwijaya, Keraton, dan sebagainya. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa setan dia membentuk kerajaan yang kedua, ada kerajaan di bumi.
Lalu dia menggunakan semua yang Tuhan ciptakan di bumi ini untuk mengalihkan pikiran manusia kepada benda-benda ciptaan Tuhan. Lalu dia mempengaruhi manusia untuk menyembah kepada benda-benda ciptaan Tuhan dan bukan lagi menyembah kepada Tuhan. Nah, sebab itu saudara kita melihat kenapa nenek moyang kita zaman dulu ada yang punya kepercayaan pergi menyembah kayak pohon beringin. Gitu. Mereka bawa ayam merah, ayam putih, mereka potong di sana, lalu mereka katakan ini cucumu sudah lahir, tolong jaga dia dan sebagainya. Mereka merasakan bahwa nenek moyang mereka keluar dari pohon. Dalam pelayanan-pelayanan, nah, sampai belakangan ini saya masih menemukan bahwa itu ritual masih ada. Walaupun itu di daerah Kristen, tapi itu masih ada terjadi. Gitu. Saya punya banyak kesaksian ini. Bagaimana orang-orang masih pergi untuk melakukan ritual-ritual di pohon-pohon besar, yang notabene ternyata itu orang-orang Kristen sendiri. Kemudian ke batu-batu yang besar. Nah, sering saudara bahwa kenapa mereka melakukan itu? Karena sering mereka berkata bahwa sering ada penampakan di pohon beringin besar itu yang menyerupai wajah nenek mereka, kakek mereka keluar dari pohon itu. Lalu ada suara mengatakan bahwa pergilah, itu kakekmu. Pergilah ngomong-ngomong dengan dia, kasih dia sesajen, kasih dia sesuatu. Nah, akhirnya lama-kelamaan jadilah kepercayaan. Orang mereka percaya bahwa nenek moyang mereka dari pohon, dari batu, dan sebagainya. Nah, padahal kalau kita lihat itu cara setan. Setan yang menyerupai kakek nenek moyangnya, lalu menampakkan wajahnya di pohon itu atau di batu, dan mereka berpikir bahwa, oh itu orang tua mereka keluar dari situ. Nah, hal-hal seperti ini menandakan bahwa setan itu dia sedang menggunakan segala yang Tuhan ciptakan yang ada di bumi yang kita lihat kasat mata ini untuk menipu kita. Nah, dia juga menggunakan pedang pusaka yang harus dikasih mandi, diritualkan. Dia juga menggunakan pisau keris, kasih mandi, disuruh terbang pisau itu untuk membunuh orang. Nanti ujung pisau itu kembali sudah ada darah di ujung, diambil kikirlah, dikasih tanda, berarti satu orang sudah mati. Nah ini, nah yang begini-begini, pisau keris, anak panah terbang, pisau terbang, ya banyak saya bakar itu. Nah jadi inilah gitu. Setan menggunakan media-media yang ada untuk seolah-olah menampakkan kesaktiannya, kehebatannya, untuk menipu manusia supaya manusia beralih kepercayaannya, beralih sembahannya bukan kepada Tuhan yang menciptakan manusia, tapi kepada benda-benda yang ada, yang dimana di balik benda itu ada setan. Jadi waktu manusia menyembah batu, pohon, ternyata di balik itu ada setan. Setan ingin disembah. Awal-awal mungkin tidak kelihatan. Lama-lama berjalan waktu, baru dia mulai menampakkan wajahnya. Nah itu yang saya sering perhatikan. Nah, kemudian saudara dia menggunakan semua hal-hal yang ada di bumi ini. Dan juga dia menggunakan kerajaan-kerajaan. Yang dalam tanda kutip, kerajaan-kerajaan yang memang belum kenal Tuhan. Seperti kalau kita lihat zaman dulu, kerajaan-kerajaan kita zaman dulu dalam sejarah, ini rata-rata semua pasti punya hubungan dengan hal-hal yang mistik. Begitu. Kalau kita cari tahu Mojopahit, Sriwijaya, hampir sebagian itu masih punya kepercayaan-kepercayaan kepada hal-hal yang demikian. Nah, sampai sekarang kalau kita cek itu masih ada hubungan dengan Ratu Pantai Selatan. Nah, semua ini adalah pekerjaan setan untuk mengalihkan manusia untuk tidak bisa mengenal Tuhan. Nah,
waktu kita melakukan peperangan rohani, kita sudah harus tahu, mengerti bahwa setan bisa menggunakan semua itu untuk menipu manusia. Baik dalam kelompok masyarakat, suku, daerah, dan sebagainya. Bahkan bisa satu bangsa dipengaruhi untuk percaya kepada hal-hal demikian. Pertapaan-pertapaan dalam gua-gua yang gelap. Nah, Alkitab dalam 1 Petrus sama Yudas berkata bahwa setan telah dilemparkan ke bumi dan tempat tinggal mereka Tuhan kasih di dalam gua-gua yang gelap. Nah, jadi sebenarnya setan itu Tuhan sudah kasih tempatnya waktu dilemparkan ke bumi, ada dalam gua-gua yang gelap. Nah, tapi kalau kita baca dalam kitab Yudas dan dalam 1 Petrus juga dijelaskan, mereka telah keluar dari batas-batas yang ditentukan oleh Allah. Nah, kenapa mereka keluar? Karena manusia pergi nyembah mereka di gua-gua, bertapa 40 hari, bertapa puasa muti di sana, ketemu setan dipanggil keluar lewat sesajen dan sebagainya. Setan yang dari Kalimantan bisa ke Jakarta. Diundang datang, tinggal di rumah, ya toh, dikasih tempat di kamarnya, setiap hari diritualkan, disembah, untuk minta ini, minta itu, dan sebagainya. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa praktek-praktek ini itu ada, gitu. Dan setan menggunakan hal-hal seperti ini. Nah, baik, ini penjelasan sepintas untuk kita punya gambaran untuk lebih jauh ke depan. Baik, jadi memang ada gua-gua yang gelap dalam gua pertapaan dan macam-macam lah, gitu. Yang kalau seandainya kita tidak mengerti, tidak memahami dan melihat dengan jelas, maka bisa terjadi percampuran. Saya temukan ada gua-gua gelap yang sebenarnya itu tempat setan, tapi dibikin menjadi tempat gua Bunda Maria. Nah, ini juga masalah. Nah, baik, itu hal-hal yang jauh ke sana, gitu. Dalam peperangan rohani ada hal-hal seperti itu yang manifestasinya penyamaran-penyamaran seperti malaikat terang. Dan gereja tidak mengerti bahwa ini manifestasi dari kehadiran malaikat dari Tuhan atau kehadiran malaikat dari gua-gua yang gelap itu. Malaikat-malaikat jahat itu yang dilemparkan ke bumi, yang tempat tinggalnya ada di dalam gua-gua yang gelap itu. Ini. Jadi bicara peperangan rohani ini masih PR banyak buat kita sebagai gereja Tuhan. Kalau gereja tetap kompromi dengan hal-hal seperti ini menghambat pertumbuhan kekristenan. Tanpa disadari gereja sedang bergaul dengan dunia roh, dengan setan-setan yang kalau dibilang bahwa oh ini tidak, ini satu kebiasaan nenek moyang kita. Ini kan ritual, aturan yang dibuat oleh nenek moyang kita, kebiasaan. Macam-macam. Nah, sebentar saya akan kasih contoh. Baik, kemudian saudara kita lihat yang berikut, ada kerajaan di bawah, di dalam bumi. Setelah setan dilemparkan ke bumi, dia bangun kerajaan di bawah bumi untuk menguasai seluruh kekayaan di dalam bumi dan membangun kerajaan alam maut di dalam bumi. Demi tujuan iblis seperti di laut, di danau, sungai, di laut pantai selatan, kerajaan dalam danau Toba, dan sebagainya. Nah, kalau Keluaran 20 ayat 3-4 dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jelas di sini kita menemukan Alkitab mengatakan jelas sekali di sini bahwa kenapa Tuhan melarang untuk orang manusia jangan membuat patung yang menyerupai di angkasa, di bumi, dan di bawah bumi. Karena setiap media benda-benda yang Tuhan ciptakan di angkasa itu
sudah dipakai oleh setan untuk menipu kita. Nah, kemudian benda-benda yang ada di bumi juga demikian. Kemudian semua makhluk-makhluk halus, benda-benda yang ada di dalam bumi juga demikian. Sudah dikuasai oleh setan. Dan kalau kita menggunakan atau membuat patung yang menyerupai salah satu benda baik yang ada di langit, di bumi dan di bawah bumi untuk kita sembah, maka setan bisa manifestasi masuk lewat benda itu, lalu setan mulai menyerupai seolah-olah dialah Tuhan. Dia bisa menyerupai seperti wajah malaikat dan kita katakan jangan-jangan ini malaikat. Dia bisa menyerupai seolah-olah dia seperti wajah Tuhan dan sebagainya. Setan bisa manifestasi lewat benda-benda itu untuk menipu kita. Nah, sebab itu Tuhan tidak mau kita membuat patung yang menyerupai apapun lalu sujud dan menyembah kepadanya. Sebenarnya lewat ayat ini saja kita sudah tahu jelas itu bahwa setan menggunakan semua ini untuk menipu kita. Nah, sebab itu kalau nanti kita belajar selanjutnya dalam perlengkapan senjata rohani, supaya kita berdiri kuat di atas batu karang yang teguh yaitu Yesus Kristus, Alkitab berkata, datanglah banjir, datanglah hujan. Hujan itu bicara penguasa di langit. Datanglah banjir, datanglah angin, itu penguasa di bumi. Datanglah banjir, itu penguasa di bawah bumi. Tiga kerajaan ini serbu orang percaya, orang yang berdoa, gereja Tuhan. Gereja tidak akan goyah karena berdiri di atas batu karang yang teguh. Hanya di atas dasar Yesus. Tidak boleh ada yang lain. Baru bisa pendoa syafaat bisa berdoa. Bisa menjadi pendoa yang efektif. Itu harus punya dasar yang teguh. Perjanjian lama sudah memberikan penjelasan. Dan perjanjian baru apalagi. Jadi ketegasan. Kenapa gereja-gereja tua tidak sanggup untuk mengusir setan? Karena tidak berdiri di atas dasar kebenaran firman yang teguh. Masih kompromi. Ini masalahnya. Membuat patung untuk disembah. Gimana bisa usir setan? Setan bilang begini, kau sembah saya yang di balik patung itu, lalu kau usir saya. Kita kan teman. Jadi bagaimana Tuhan membawa gereja-gereja tua ini bangkit dalam pertumbuhan, gitu, masuk dalam level peperangan rohani, gitu. Dalam doa syafaat saja masih jatuh bangun, apalagi masuk doa puasa. Dia bilang, Pak Pendeta, apa ini? Cukuplah kita berdoa untuk makan dan minum, ngapain sampai berpuasa? Apalagi sampai peperangan rohani, dia sudah pikiran. Gereja sudah terpuruk di bawah untuk mengangkat kembali bergaul dengan Tuhan ini sudah. Belum lagi ditambah doktrin-doktrin, pemahaman-pemahaman yang sebenarnya tidak punya dasar firman yang jelas. Dan inilah yang menghalangi pertumbuhan 12 kantung ini yang saya perhatikan ini. Ini kita saling pertahankan, kita punya doktrin ini. Akhirnya kebenaran firman, hal yang dibutuhkan oleh gereja, jemaat Tuhan, orang percaya tidak sampai. Ini. Nah, tiga kekuatan ini sedang mempengaruhi gereja Tuhan. Dan gereja harus lepas diri dari tiga kekuatan ini. Kalau tidak lepas diri dari tiga kekuatan ini, kita hanya mandek. Kekristenannya mandek, tidak bisa bertumbuh. Tidak bisa mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Nggak bisa kita mengalami. Masih kompromi. Nah, dasar di mana kita berpijak, masih kompromi. Masih kaki sebelah di hal yang lain. Padahal harus hanya satu. Batu karang yang teguh. Kadang lagu-lagunya enak kita nyanyi. Batu karang yang teguh. Lagunya bagus sekali, tapi penerapannya bukan batu karang saja, batu di kampungnya juga dia pergi sembah di situ. Karena neneknya katanya keluar dari lubang batu itu. Ini hampir di seluruh pulau, kalau saya jalan keliling ketemu ini. Mau majelis ke, mau apakah semua. Banyak saya punya ini. Dasar saya ketemu
layani seperti yang demikian. Nah, kalau gereja model seperti ini, kantong-kantong ini seperti ini, mau jadi apa kita? Maka itu perlu sekali pelajaran sekolah doa. Pemahaman-pemahaman ini kebenaran firman. Ini punya dasar, harus punya dasar dulu. Pendoa harus punya dasar yang benar. Kalau tidak bisa. Untuk kita masuk ke level-level yang seperti selanjutnya, apalagi masuk pengintai. Tidak bisa baru baret merah, baru pangkat kopral, tidak bisa. Tuhan suruh sama Yosua, utuslah pemimpin-pemimpin pasukan, ini sudah mayor ke atas. Maka itu pelajaran doa ini, begitu habis mengintai, dia jadi penjaga, dia jadi dandim lah untuk membina, menjaga kota itu. Nah ini, tapi sebelum dia duduk jadi penjaga, dia sudah harus turun. Dia sudah praktek dulu, mengalami dulu. Baru dia bisa membimbing menara-menara doa yang ada di kota itu. Nah, ini penerapannya. Jadi kita perlu mempersiapkan pendoa ke depan ini sesuatu yang kalau ini kita bisa bertumbuh ke sana, ini luar biasa. Kita akan menghasilkan pendoa-pendoa yang memang betul standar Alkitab dikatakan penjaga kota. Yang akan memberikan pandangan, nasihat buat gereja. Supaya gereja itu bertumbuh, arahnya sudah mulai ke mana ini. Nah biasanya kalau sudah masuk pengintai dan seterusnya, itu pengurapan kenabian sudah mulai masuk dengan tajam di situ. Karena sudah harus melihat dan mendengar dengan jelas. Begitu. Nah, makanya tadi Pak Ginting tanya itu kan membutuhkan pengurapan yang lebih atau bagaimana? Orang spesial atau orang dipilih atau bagaimana? Nah, nanti itu next berikut saya jelaskan itu dalam doa pengintai. Nah baik, kita lihat dulu ini. Nah jadi waktu kita melakukan peperangan rohani untuk satu suku, satu kota, satu pulau, satu wilayah, kita harus tahu bahwa kerajaan yang kita hadapi, kerajaan setan itu ada angkasa, ada bumi, dan ada bawah bumi. Dan rata-rata kalau kita pakai mal yang dikatakan oleh Tuhan seperti ini, dalam firman-Nya ini, lalu kita melihat suku atau pulau atau kota yang ada kondisinya demikian, tidak jauh dari ini. Paling nyembahnya apa? Baik ritual, situs-situs sejarahnya, tidak jauh dari ini. Paling menyerupai bulan, menyerupai matahari. Nanti kalau di bumi, ya paling menyerupai, kadang menyerupai pohon besar, menyerupai ular tua, menyerupai macam-macam yang ada di bumi. Binatang-binatang melata. Dan itu yang digunakan juga, dipakai juga di zaman-zaman waktu bangsa Israel kompromi dengan penyembahan berhala. Tuhan suruh Yeskel, sekarang kau ini, dibawa dia, lihat dalam bait Allah. Ada gambar-gambar binatang di dalam yang disembah. Nah, ini. Dari zaman Babilonia ini sudah ada Asera, semua sudah menyembah berhala. Situs-situs penyembahannya itu ada gambar-gambar binatang, gambar pohon, kalau enggak paling tidak gambar manusia. Kalau yang dalam bumi gambar buaya, ikan-ikan tertentu yang dianggap disembah, seperti di Tangerang Cisadane buaya putih kan. Apa yang terjadi zaman dulu, zaman Babilonia, zaman Asera, segala macam Yunani kuno, masih ada sampai belakangan ini. Nah, kalau kita perhatikan, ritual-ritual ini tidak jauh dari situ. Dia menggunakan yang ada dalam bumi, di bumi, dan di angkasa. Saya cek semua situs-situs sejarah dari Yunani kuno segala dia punya apa semua dihubungkan sampai sekarang tidak jauh dari situ. Yang ditemukan dalam pelayanan suku-suku tertentu yang sudah Kristen di pedalaman masih punya penyembahan seperti itu. Artinya apa? Bahwa memang setan itu sedang menggunakan semua ini untuk menipu manusia.
Setan tidak bisa menciptakan matahari yang baru. Dari mana dia mau ciptakan? Kecuali matahari yang di mall itu. Itu pun manusia yang bikin itu kan. Ini. Jadi dia menggunakan itu. Maka itu mempermudah kita sebenarnya dalam pemetaan rohani, dalam apa semua. Gampang sekali. Artinya bisa kita lihat dari situ-situ sejarahnya. Kemudian dari kita masuk wilayah itu apa yang lebih dominan di situ. Sampai kepada karakternya, budaya masyarakatnya. Namun semua itu akan dibukakan. Kalau pertama itu kita mendengar dari Tuhan. Kalau bicara doa pengintai ya. Nah baik, jadi saudara, inilah yang membuat kenapa Tuhan melarang. Tidak boleh membuat patung menyerupai apapun. Karena setan bisa meniru, masuk lewat patung itu. Patung Yesus sekalipun tidak boleh dibuat untuk disembah. Nah, kecuali hanya untuk aksesoris Natal. Ya, tidak apa-apa. Tapi kalau sampai disembah, setan bisa masuk di situ. Karena setan ini ingin disembah. Dari dulu, sebelum manusia diciptakan, di surga dia sudah ingin disembah. Nah bagaimana caranya supaya dia disembah setelah dilemparkan ke bumi? Dia menggunakan semua media yang ada. Media yang maju, dia ada di balik. Dia ada di balik patung, dia ada di balik pohon, dia ada di balik gua besar itu. Jadi waktu manusia sembah di situ tanpa disadari, sedang menyembah dia. Ini yang Tuhan larang. Karena lama-kelamaan kalau kita menyembah setan, ada ikatannya. Nanti dia bujuk-bujuk dalam mimpi, malam dia datang. Gitu. Datang dalam mimpi. Gitu. Nah, itu punya kuburan itu, nah, kena panas, kena hujan itu. Kau harus betulin dulu, nah. Jadi kita pikir kita punya opung yang datang. Atau setan yang menyerupai. Begitu taat, nah dia datang lagi. Taat, dia datang lagi. Setan kalau sudah dikasih pintu, dia datang terus. Nah ini penting sekali. Nah baik saudara, jadi saya kasih contoh dari 3 kerajaan ini. Saya yakin ini ada merupakan hal yang mempengaruhi pertumbuhan di 12 kantong ini juga. Nah, maka itu saya kasih contoh, salah satu contoh nanti kita lihat sebentar tentang bagaimana suku Batak. Nah, coba saya minta nanti Ibu Seli mempersiapkan itu. Ibu Sela, sorry, saya Seli lagi. Sela. Iya. Kita lihat ini tentang suku Batak. Ini sebagai contoh supaya nanti kita sebagai pendoa-pendoa, saudara sebagai pendoa-pendoa yang ada di menara-menara doa ini, saya yakin Tuhan akan memberikan kepada saudara, karena Indonesia terlalu luas, tidak bisa 1-2 orang yang bisa pemetaan masuk ke pengintai, tidak bisa. Tuhan akan pakai semua pendoa, semua saudara-saudara akan pakai, karena tidak kebetulan saudara sudah masuk ke level doa seperti ini. Masih banyak orang di sana yang belum. Kalau saudara bisa masuk sampai level doa seperti ini, berarti Tuhan mau pakai saudara. Amin. Ada kemampuan, ada kuasa Roh Kudus Tuhan akan berikan. Ada 17.000 lebih pulau di Indonesia ini punya setan yang harus kita doakan supaya Tuhan pulihkan. Nah, apalagi suku paling banyak di dunia Indonesia ini. Bahasa paling banyak di dunia Indonesia ini, dan ini fokus Tuhan ini Indonesia, kita kuasai itu. Nah, ini sedikit tentang seminar Jubano Mensen, tapi saya tidak bicara jauh ke sana, karena ini perlu 1 hari, 2 hari untuk dengan 333. Kita lanjut saja terus, next. Baik. Nah, ini ada penglihatan yang ada hubungan penglihatan. Nah, jadi peperangan rohani ini ada hubungan dengan pengintai ya. Nah, ini saya kasih gambaran sedikit saja. Jadi pengintai, seorang pengintai sudah harus mendapatkan pewahyuan dari khusus dari Tuhan. Nah, sebelum kita masuk mengintai, kita sudah harus dapat sesuatu, atau waktu kita turun di sana, Tuhan sudah kasih petunjuk, Tuhan yang suruh, dan Tuhan akan bukakan lagi. Nah, seperti
berarti 12 orang itu, mereka turun ke tanah tanah Kanaan, mengintai. Di sanalah 2 orang itu melihat dengan jelas apa yang Tuhan lihat, apa yang Tuhan mau, dan mendengar apa yang Tuhan mau Tuhan sampaikan. Nah, jadi pengintai itu sudah harus mendengar dan melihat dengan jelas. Nah, itu sebenarnya seperti itu ya. Nanti itu ada pelajaran tentang pengintai. Next, kita lanjut saja. Jadi Tuhan bicara bahwa pertumbuhan gereja di tanah Batak itu dipengaruhi oleh 3 kekuatan setan. Nah, yang satu di gunung yang paling tinggi, model gunungnya semua bla bla Tuhan bicara, jelas lewat penglihatan. Kemudian gua juga jelas, ciri-ciri guanya seperti apa, karena gua kan pasti banyak. Tapi gua yang dimaksudkan itu ada satu gua yang modelnya ciri-cirinya semua jelas. Dan danau kan luas, Danau Toba. Tapi bukan semua danau tempat danau itu, tetapi ada tempat khusus. Tuhan bicara semua dengan jelas. Nah, baik, next. Singkat cerita, kita lanjut. Next. Ya. Ya, lanjut lagi. Ya. Nah, dari apa yang Tuhan tunjukkan, itu kami gambar. Ada gunung, gua, dan danau. Setelah gambar jelas, ini kami sudah naik ke gunung, akhirnya kami cari tahu ke gunung namanya Gunung Pusbuhit. Nah, coba kami ke sana cari tahu. Saya bilang bahwa saya ke sana, kalau saya lihat persis seperti yang di penglihatan, berarti itu benar. Nah, jadi kita berjalan berdasarkan petunjuk Tuhan. Dan sampai di sana, ini kami sudah di lapangan helikopter di bawah kaki Gunung Pusbuhit. Dari sini kami mulai pasang lagi apa yang Tuhan bilang untuk mencari tahu. Baru kami naik ke puncak gunung. Nah, baik, selanjutnya next. Iya. Baik. Nah, ini setelah kami sampai di atas, saudara, ternyata dukun baru selesai mengadakan ritual. Nah, ritualnya ini, saudara, ada para segitiga. Nah, waktu kami naik, kami temukan orang-orang, ada rombongan kurang lebih ada 30-an orang. Nah, mereka itu membawa jerigen-jerigen yang 7 liter air, itu ada isi air. Nah, air suci itu memang, itu air suci namanya. Dan itu dari ada tempat di batu itu ada air itu sebenarnya. Di situ ada air yang tempat sesajen itu. Air itu dari situ, dan itu katakan air suci. Untuk supaya nanti diminum, tabur di rumah, di usaha bisnis, nanti diberkati, yang sakit sembuh, macam-macam kepercayaannya lah. Nah, rombongan yang turun ini bersama datu atau dukun. Nah, dukun yang pimpin mereka ini semua, baik dukun maupun rombongan itu, saya tanya, kalian ini orang gereja atau bukan? Mereka bilang, iya kami orang gereja semua. Ini orang Kristen semua yang pergi ke situ. Nah, minta laris manis dan segala macam. Dan mereka juga membuat ritual segitiga. Yang ujung ke sananya itu ke arah mata air. Ke air kubangan. Sesajen yang mereka berikan juga ada jeruk purut, daun sirih, dan tembakau. Sesajennya juga 3. Lalu kami terus naik, kami temukan para itu. Mereka doa semalam suntuk ini. Jadi kita memang ada doa semalam suntuk, mereka juga doa semalam suntuk di situ untuk mencari 3 kekuatan. Nah, nanti saya terangkan sebentar. Nah, sampai di puncak gunung, ternyata di puncak gunung Pusbuhit itu ada segitiga juga. Segitiga juga di atas dan ada anak tangga 7. Nah, segitiga ini melambangkan 3 kekuatan setan yang digabung jadi satu di situ. Ada 7 cawan, di atas ada jeruk purut dan sirih dan tembakau, itu sebagai sesajen. 7 cawan ini dan anak tangga 7 itu melambangkan tentang dewi-dewi dari langit yang bersama-sama dengan Debata mulai dari Nabolon menciptakan langit dan bumi. Jadi sebenarnya tempat inilah yang disebut tempat asal mula orang Batak. Jadi orang Batak itu turun dari langit di atas gunung Pusbuhit. Nah, itu. Jadi setelah dia turun di atas gunung dari langit, turun di Pusbuhit,
Lalu selanjutnya orang Batak itu terpencar kemana-mana di seluruh dunia. Begitulah. Nanti dalam penjelasan seminar lebih luas lagi. Kita lanjut dulu sebentar. Baik. Next. Nah, disinilah kami mulai pasang, kami bersama-sama dengan satu itu tentara yang pakai topi hitam, dia koramil di sana di Ambarita. Nah, dia juga suka sekali berdoa dan ikut sekolah doa mulai dari Siantar, dia ikut terus bilang, Papa, saya mau jadi pendoa. Jadi memang kalau tentara ikut peperangan rohani jadi pasukan usir setan dan hantu lebih mantap. Lebih mantap karena dia sudah berani, dia naik gunung juga mantap. Makanya saya suka kalau tentara jadi pasukan usir setan. Wah, mantap. Nah, jadi lalu kita pasang ini arah Tuhan, apa yang Tuhan katakan. Gambarnya dipasang, lalu cari arah. Karena kami sudah temukan satu, kita cari dua. Arah ini kemana? Nah, dari petunjuk yang Tuhan kasih. Dari puncak Gunung Pusupoit itu, salah satu gunung tertinggi di Sumatera Utara ya. Jadi kita bisa melihat gunung-gunung yang lain di bawah. Jadi pas pasang itu, saya bilang sama tentara itu bahwa ini arahnya berarti kita sudah temukan gunung ini, berarti arah ke kanan sana. Itu harus gua. Dan danau harus arah ke sini. Lalu dia bilang begini, saya pernah tugas di Sabulan. Yang Pak Pendeta bilang arah ke sana itu Sabulan. Saya pernah tugas di sana, saya dengar orang mengatakan di sana itu, naik gunung itu akan temukan gua sisinya Maharaja. Oh, lalu saya bilang kalau begitu di bawah sini, arah ke kiri ini harus danau yang dimaksudkan. Dia bilang Pak Pendeta coba lihat di bawah, itu namanya Tau Silalai. Tempat kerajaan setan, asal mula Nyi Roro Kidul. Nah baik. Lalu dari segitiga ini dari tempat ini sebenarnya kenapa dibuat segitiga ini ada hubungan dengan penciptaan langit dan bumi dan turun ada tiga ini ada Batara Guru mengarah Soli mengarah bulan. Batara Guru berkuasa di langit dan mengarah Soli berkuasa di bumi dan mengarah bulan berkuasa di bawah bumi. Banua Ginjang, Banua Tonga, dalam bahasa Batak juga ada nanti dalam penjelasan seminar saya jelaskan itu. Jadi sebenarnya dari ini saja, saya kenapa angkat contoh suku Batak, karena suku Batak itu jelas dia punya semuanya. Sampai kepada silsilah dan segala macam itu jelas. Bukan berarti suku lain tidak ada, bukan. Semua ada tapi masih samar-samar. Tapi dengan suku Batak kita bisa melihat bagaimana cara setan mempengaruhi nenek moyang kita zaman dulu sebelum Injil masuk. Yang dimana bahwa pengaruh itu sempat sekarang sedang mempengaruhi lagi pertumbuhan kekristen. Yang seharusnya orang Kristen sudah meninggalkan itu karena sudah di dalam Tuhan. Tapi seolah-olah masih mau mengikuti hal seperti itu. Inilah yang mengkamirkan pertumbuhan kekristenan. Nah, ini satu contoh ini. Jadi ini sebenarnya setan dari zaman dulu sudah membangun sistem ini. Tidak jauh dari segitiga. Tidak jauh dari situ. Nah puji Tuhan dari hal-hal seperti ini berjalan waktu ini sudah 2006 dulu Tuhan bukakan. Berjalan waktu memang karena Tuhan bilang kalau kita taat dalam hal-hal yang kecil Tuhan kasih perkara besar. Tuhan mulai bawa lagi untuk Singapura, Malaysia. Tuhan sudah buka juga Malaysia. Nah, makanya hari ini juga yang ikut pelajaran ini ada satu ketua PUS untuk Malaysia juga ikut. Beliau sudah ngerti banyak tentang untuk peperangan di Malaysia. Baik, tapi nanti lain kali kita buka tentang negara. Supaya pendoa-pendoa kita dipersiapkan untuk level kemarin saya sudah bilang. Kita dipanggil untuk pendoa itu Tuhan bawa untuk level bangsa-bangsa. Bukan sekedar biasa-biasa. Jadi kita akan dipakai Tuhan memulihkan. Apalagi sekarang keadaan dunia tidak bisa dipercaya, diprediksi. Karena dunia dengan dunia tidak bisa diprediksi. Hanya kalau dunia dengan Tuhan baru bisa diprediksi. Nah, ini kondisi sekarang itu.
Orang bilang Amerika yang negara terpercaya, demokrasi, segala macam, semua goncang. Karena segala sesuatu akan digoncang supaya orang tinggal tetap siapa? Yesus Kristus. Jadi kebenaran-kebenaran firman yang akan bisa kembali memulihkan kota pulau bangsa. Gitu. Setan tidak bisa dihadapi dengan teknologi, dengan kepintaran manusia, dengan kehebatan, struktur, segala macam tidak akan bisa. Hanya dengan kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan. Nah, jadi sudah waktunya pendoa-pendoa harus bangkit. Kalau kita mau melihat damai sejahtera kota, damai sejahtera bangsa, ada di mana? Di pendoa. Gereja kalau mulai fokus kepada doa, saya percaya lewat gereja akan membawa perubahan, membawa pemulihan. Nah, ini yang dirindukan oleh dunia sekarang. Mau negara superpower juga goncang, goyang semuanya. Nah, ini. Jadi dasar ini. Nah, baik. Jadi sebenarnya saudara, sebelum Injil masuk di tanah batas sudah ada ini. Setan, raja setan sudah membangun ini dari puncak gunung Pusubuit. Nah, dia juga meniru-niru seperti yang dari Tuhan. Dia turun di puncak gunung, turun ke situ. Nah, lalu dia mulai membuat cerita. Yang kemarin saya sudah terangkan, ada bagian mana penghulu, bagian cerita, bikin cerita dengan nenek moyang, bikin cerita baru dengan kitab baru. Nah, kitabnya juga turun di atas gunung ini, namanya kitab Laklak, yang ditulis oleh pakai bahasa Batak, nah, pakai aksara Batak, huruf Batak lagi. Itu namanya kitab Laklak. Satu diterima lewat mamele di telan, satunya itu lewat tulisan. Makanya ini memang kuat di dalam sistemnya. Begitu. Nah, jadi 3 juga diturun. Dari Batibata mulai jadi Napoleon, katanya pencipta langit dan bumi, turunlah. Dia menikah dengan Manuk Patia Raja, ayam biru. Masa Tuhan pencipta langit nikah sama ayam biru? Kan tidak masuk logika. Tapi itulah begitu kepercayaan. Turunlah Batara Guru anaknya. Mengarah suli, mengarah bulan. Yang satu berkuasa di langit, yang satu di bumi, yang satu di bawah bumi. Nah, siapa manusia yang bisa tinggal di bawah bumi? Siapa manusia yang bisa tinggal di angkasa kalau bukan setan? Kalau kita melihat cerita zaman dulu yang dibangun oleh setan ini, kalau kita melihat dengan kacamata Alkitab, bahwa setan dilemparkan ke bumi, dia membangun 3 kerajaan, angkasa, bumi, dan bawah bumi, kita bisa tahu bahwa ini bukan cerita dongeng nenek moyang yang dibuat-buat. Nah, tapi ini setan yang memberikan satu pemahaman, satu wangsit, satu cerita, supaya masyarakat percaya, masyarakat ikutin, ada kitabnya. Nah, dan ternyata bahwa itu ciptaan bukan manusia, tapi ciptaan setan yang buat. Lain dengan tradisi asli. Nah, orang tua kita punya budaya, kebiasaan, saling menghormati, menghargai tetangga. Lain dengan hal yang memang muncul dari hati nurani yang baik. Itu lain. Nah, tapi kalau yang dibuat sistem, dibangun sebuah pengajaran, sistem yang turun. Nah, ini yang perlu kita hati-hati. Lama-kelamaan muncul berjalan waktu, akhirnya jadi kebiasaan. Dari kebiasaan diteruskan, jadilah budaya. Sebuah tradisi. Akhirnya kita mencapai ini budaya, ini tradisi. Coba kita cari tahu ujungnya ke atas. Siapa yang buat? Made in siapa? Ini. Nah, itu yang nanti saya bongkar dalam seminar 333. Nah, saudara, kita next dulu sebentar. Nah, jadi setelah Tuhan kasih petunjuk, kami coba cari tahu. Kami mulai setelah Pusubuit, kami menggunakan perahu motor dari Mogang menyeberang sampai ke kami dulu turun dari Pusubuit, kami istirahat dulu 3 hari karena memang itu sangat lelah sekali. Lalu kami nyambung lagi dari Parapat ke Tomok, dari Tomok ke Mogang, dari Mogang kami nyebrang danau menuju ke Sabulan.
di sebulan kami nginap di sana. Pagi-pagi jam 4 hampir siang kami melangkah maju naik ke Gunung Gunung Gua Singamangaraja. Nah ini ada gambar satu lagi, soal lihat itu pohon. Dikasih sesajen juga sama, jeruk purut, daun sirih, tembakau. Tapi ada kelebihannya, di situ ada satu kayu dibelah bagi dua, lalu dikasih rokok. Nah saya perhatikan di situ ternyata itu rokok gudang garam surya. Jadi gudang garam surya itu kan manis, dia punya apa namanya gabusnya itu. Nah, saya pikir ini namanya gua, ini di bawah Gunung Pusubuit itu ada gua seperti ini, dan ada gua ke dalam bumi lagi yang dinamakan Gua Rajauti. Jadi itu pasukannya komandan Pak, salah satu panglimanya, salah satu dari Singamangaraja itu. Saya punya tempat ya sini. Nah rupanya saya pikir-pikir zaman dulu kan belum ada gudang garam surya ya. Nah, tapi setan juga sekarang dia tahu itu, dia tahu merek rokok juga. Dia minta, zaman dulu mungkin pakai daun jagung, sekarang dia bilang tidak, kau kasih lah gudang garam merah kok. Nah, lama-lama nanti dia bilang begini, sudahlah kasih handphone Nokia saja supaya jangan jauh-jauh lah. Apalagi zaman sekarang kan zaman internet lah gitu. Ada gua besar lagi kami tutup di situ yang dalam tanah. Kami masuk itu bisa 5 orang masuk ke dalam gua dalam tanah. Itulah Gua Rajauti di situ. Dalam ada telur ayam, dikasih boras beras, dikasih ada fotokopi STNK, mobil-mobil yang di Medan semua banyak di situ, orang datang kasih supaya minta rezeki, minta berkat dan semuanya. Minta bukan kepada Tuhan, minta kepada lubang batu. Ini kan dikasih rokok gudang garam merah yang masih enteru, tahun enteru belum di itu. Makanya saya lihat, aduh, sampai saya perhatikan ini rokok sampai sudah ketutup debu, kena angin dingin apa segala macam, ada taruh di situ itu. Tidak tahu siapa yang nanti merokok. Sampai saya pikir-pikirin orang mati di sini. Rajauti dulu dia tidak tahu merokok gudang garam merah, sekarang dia minta gudang garam merah. Sampai saya pikir-pikir, lama kelamaan dia bilang begini, tolonglah kasih handphone sekarang Samsung terbaik. Daripada kau dari Medan jauh-jauh datang, kau kasih handphone saya di sini supaya kita mudah komunikasi, kan begitu. Aduh, manusia sudah Kristen percaya Yesus tapi masih ditipu sama setan. Nah ini. Orang lebih percaya setan lubang batu daripada ke gereja yang berdoa. Nah kita lihat dulu. Ini di zaman sekarang loh, bukan zaman tempo dulu ini. Nah kalau gereja seperti ini, kantong-kantong seperti ini, gimana setan tidak merajalela di kantong Kristen? Ini. Kita lihat next. Di puncak Gunung Pusubuit itu, inilah namanya air suci Pusubuit. Air suci di Gua Sisingamangaraja. Ini di mulut Gua Sisingamangaraja ini. Jadi gua ini sampai ke dalam sana. Itu di dalam itu luas sekali, bisa tembus sampai ke apa namanya daerah jauh. Nah disinilah dulu tempat untuk waktu Belanda kejar sama pasukan kita, pasukan Singamangaraja, bisa hidup dalam gua ini karena ada air sungai mengalir masuk di dalam mulut sungai, dalam mulut gua. Mata air itu pas muncul depan mulut sungai, mulut gua. Lalu air sungai itu mengalir masuk dalam mulut gua itu. Karena sudah jam 5 sore kami sampai di sini. Jam 4 pagi kami berangkat, sampai di tempat ini jam 5 sore. Sudah gelap. Kami tidak bawa makanan, bekal di jalan. Tidak bawa senter lagi, saya pikir dekat. Tidak bawa air minum lagi, kami mau minumin air suci. Air inilah yang diambil oleh banyak orang-orang yang jadi orang sukses, orang besar di Jakarta pergi ambil air ini. Nah, kesaksian ini orang yang pegang jerigen ini orang agama Parmalin. Dia inilah yang suka antar orang-orang untuk datang bawa pesan permintaan apapun. Itu banyak orang-orang ambil dari sini. Dia cerita semua. Dia cerita semua siapa-siapa orang. Ini.
dikatakan Kristen, sudah pangkat besar-besar semua di Jakarta sini, tapi minta air suci dari sini supaya katanya berhasil, sukses. Nah, bagaimana gereja model kayak begini? Nah ini nih, ambil air suci dari sini. Nah di sini kita lihat kalau di puncak Gunung Pusubuit itu segitiga 7 cawan menggambarkan penciptaan, tapi di sini tugus untuk Sisingamangaraja dibikin segitiga tapi cuma 1 cawan. Nah, kenapa 1 cawan? Dan ada tulisan di situ, tuh tulisan huruf aksara Batak itu. Ini orang Batak yang kami sama-sama ke sana juga, mereka tidak tahu bisa baca itu. Mereka bilang ini orang zaman dulu yang bisa baca ini. Gitu. Ada tulisan huruf aksara Batak langsung di situ. Nah, jadi kenapa 3 jadi 1 di dalam 1 tangan? Nah, ini yang dicari oleh dukun dengan rombongan 30 orang itu. Nah, mereka bertapa doa semalam suntuk di situ untuk mau mencari apa? Kalau bisa dapat 3 jadi 1. Kalau orang yang berhasil dapat 3 jadi 1, maka dia jadi sakti. Sisingamangaraja berhasil dapat 3 jadi 1. Penguasa di langit, di bumi dan di bawah bumi bisa dijadikan 1 dalam gua pertapaannya dia. Disitulah dia temukan 3 kekuatan jadi 1. Maka jadi hebatlah Sisingamangaraja itu. Bisa menghilang, bisa semuanya. Ditembak, tidak mampan segala semuanya. Nah ini, karena apa? Dia berhasil 3 jadi 1. Makanya tubuhnya ada seperti itu. Nah kemudian belakangan ini siapa yang bisa seperti itu? Nah belakangan ini juga, tahun 2006 Tuhan bicara, doakan Tanah Batak. Karena pas tahun itu juga, pertandingan dukun sedunia di Afrika, Indonesia dapat juara 1. Indonesia dari mana? Dari Danau Toba. Tinggal di mana? Di Haji Bata. Dukun yang punya rambut 2 meter 90 cm. Juara 1 pertandingan dukun sedunia. Dari mana dia ambil kekuatan? 3 jadi 1. Ini. Makanya Tuhan suruh kami pergi bongkar 3 kekuatan ini. Nah, itu sejarahnya. Jadi Tuhan buka semua sejarahnya. Tuhan buka semua. Bagaimana sistemnya dan semuanya. Kami harus peperangan rohani semua. Bersihkan dulu. Habis selesai baru kita bikin seminar doa. Ajak pendeta-pendeta di Samosir. Parapat. Balige. Tarutu. Siantar Men. Medan. Sampai Binjai. Sampai semuanya. Sibolga. Terus baru sampai Mandua Mas, perbatasan Aceh. Seluruh wilayah gereja dibangkitkan dengan seminar-seminar doa. Ayo bangkit doa, bangkit doa. Kasih seminar ini supaya mereka mengenal bahwa mereka sedang diikat oleh hal seperti ini. Karena kalau Tuhan sudah marah bahaya. Kantong Kristen kan, tapi kalau Tuhan sudah marah, kenapa kembali menyembah berhala? Ini. Apalagi dapat juara 1 dukun di dunia. Makanya itu ada upacara, saya punya kaset itu. 3 kaset upacara, ucapan syukur kan setelah juara 1, ucapan syukur, pesta Danau Toba. Kepala kuda putih diserahkan ke Tau Silalahi. Nah, Danau Keramat itu yang kemarin terjadi goncangan yang kapal tenggelam. Nah, itu Danau Keramat. Jangan lewat di situ, meludah aja langsung goyah, tiba-tiba dia bisa tarik kapal turun. Orang takut di situ. Dalam itu ada kerajaan setan di dalam. Terus saya sampaikan seminar ini di gedung bioskop di Pangururan. Dibuka sama ketua gereja wilayah Samosir dari Bimas Kristen yang buka. Sama ketua gereja-gereja Samosir. Buka acara itu. Habis seminar break siang mereka bilang begini. Istri daripada ketua Bimas Kristen ini langsung bilang begini, Pak Pendeta Benari itu. Saya saksi hidup. Dia bilang begitu, saya kaget. Ini saksi hidup apa ini? Lalu saya tanya, kenapa ibu? Saya punya mama itu dayung perahu sampai yang Bapak bilang Danau Tau Silalahi itu. Saya waktu itu masih SMP, SMA. Nah, saya masih gadis cewek itu, saya lihat sendiri mama saya ajak saya pergi lihat. Dengan perahu sampai di danau yang disebut Tau Silalahi yang ada kerajaan setan di dalam.
Lalu mama saya terjun turun. Tidak pakai oksigen, tidak pakai itu penyelam, alat penyelam semua tidak ada itu. Orang kampung kenal itu ada dari mana. Terjun langsung turun. Begitu turun itu, nanti 3-4 jam baru naik. Nah, bayangkan siapa manusia yang bisa turun 3-4 jam baru naik itu. Nah, naik itu sudah bawa ikan mas hidup-hidup yang dari dasar Danau Toba. Itu katanya enak sekali. Kalau mamanya cerita di dalam itu ada istana. Meganya bukan main. Nah, justru karena istana itu yang dia masuk. Mungkin dia masuk ke dia taman lah. Dia lihat pintu kerajaan setan barangkali. Nah, ada emas di situ. Jangan ada di situ. Tapi dia cerita katanya istana mega itu yang buat sampai 3-4 jam baru dia naik itu kan. Ini bukan manusia mimpi. Ini bukan mimpi baru dibawa turun. Ini fisik normal turun naik. Nah, dia lihat sendiri mamanya naik kembali bawa ikan. Dan bukan ikan mimpi, ikan bayangan. Tidak ada itu. Pulang mereka potong goreng makan. Kok bukan fisik lagi, bukan bayangan lagi. Jadi saya kaget. Berarti apa yang Tuhan bilang ini benar. Nanti seminar di Parapat. Di Hotel Tobas itu. Yang punya hotel itu cerita lagi. Saya bilang ini dalam Danau Toba ini ada perempuan cantik banyak keluar dari dalam danau ini. Ada kerajaan di dalam. Habis break yang punya hotel bilang begini, Pak, benar sekali itu. Dia cerita. Saya punya keluarga satu pergi duduk di pinggir danau itu. Keluar itu perempuan dari dalam danau, jalan di atas air. Rambut panjang cantiknya bukan main pakai daster putih. Jalan di atas air. Lalu sampai di pinggir dekat dia berubah jadi opungnya, ajak ngomong. Nah ini setan sudah nyata-nyata. Tapi gereja duduk diam saja, angin sepoi-sepoi pisang goreng. Nah kalau kita nggak lakukan peperangan rohani sementara, kita punya jemaat, kita punya sampai ini aja hidup dengan setan, kita nggak tahu. Dia datang di gereja, dia duduk sampai dia mengantuk. Kapan-kapan kita selesai khotbah. Nah, ini begini. Ternyata kalau kita ngobrol dengan dia pernah ketemu setan, di bawah setan. Gimana dia mau bertumbuh? Ini saya temukan banyak hal ini. Nanti kalau saya ngoceh terus ini nggak selesai. Karena memang nyata-nyata yang kita alami layani ya begitu model. Nah jadi dan ini masih ada. Ini kepercayaan formalin. Nah, tapi orang Kristen pergi untuk sembah di situ dan sebagainya. Nah, jadi jelas di sini bahwa setan dilemparkan ke bumi 3 kerajaan itu benar. Nah, kalau ada dukun atau orang-orang yang petapa-petapa bisa mempersatukan 3 jadi 1, saktilah dia. Nah, jadi dari semua ini, dari semua hampir semua suku negara, nggak jauh dari 3 ini. Jogja kita mau cek ke jauh dari ini sama ada semua. Nah, cuma saya nggak bongkar ke situ. Itu dari geografisnya juga ada semua persis. Coba kita lihat selanjutnya next. Nah. Sekarang kita lihat, ini Tau Silalai. Jadi dalam danau, saya sudah cerita tadi. Jadi bukan cerita biasa. Kemarin kami akhirnya dari Toba Art itu ada Pak Bastian Utawa Barat. Beliau fotografer yang bagus, terkenal Toba Art. Punya galon di Bali gitu. Dia bilang, apa John, bagaimana kalau kita ke sana lagi? Akhirnya kami ke Pusuk Buit, kami bikin tenda, doa khusus semalam suntuk sampai pagi untuk memberkati orang Batak seluruh dunia. Memutuskan kutuk bagi orang Batak dari puncak gunung itu yang dibuat oleh setan. Kami putuskan, lalu kami mulai berdoa memberkati untuk orang Batak seluruh dunia. Lalu kami ucapkan janji Tuhan untuk orang Batak yang Tuhan katakan lewat Momensen disalib kasih. Nah, jadi orang Batak itu ada janji Tuhannya. Begitu. Nah, kalau mau dengar cerita itu, nanti dalam sesi yang berikut. Begitu. Nah, jadi ini kita lihat bahwa di Tau Silalai inilah tempat kerajaan setan di dalam danau.
Yang dimana kalau kita telusuri, inilah asal mula Nyi Roro Kidul yang sekarang ada di pantai selatan. Nah, ceritanya panjang. Nah, setan ini suka menggunakan di sini. Kenapa dulu di danau? Karena di sini dulu Gunung Merapi terbesar ini. Salah satu gunung Merapi terbesar yang pernah meletus, kawahnya jadi Danau Toba. Namanya Gunung Toba. Setelah gunung ini meletus, setan ini pindah ke mana? Ke Gunung Merapi yang sekarang Jogja ini. Nah, setan suka juga menggunakan tempat itu. Makanya kalau kita di sana, di bawah kaki Gunung Pusubit sudah ada patung. Soal di situ ada perempuan rambut panjang pakai daster putih. Di situ, lalu dia kejar siapa? Raja-raja. Itu ada patung-patung raja-raja semua. Itu patung Tugu ini dibangun di bawah kaki Gunung Pusubit. Nah, nanti kalau mau tahu nanti bisa jalan-jalan ke sana lihat di peperangan rohani. Itu rambut panjang. Inilah asli penguasa Tausilalai ini. Dan ini yang paling ditakutin. Bukan yang di gunung, bukan yang di gua, tapi yang paling takutin. Sehingga waktu Raja Dukun Sedunia yang juara itu juga mengadakan upacara. Ucapan syukurnya, sesajennya itu diberikan ke Tausilalai. Itu yang saya bilang tadi, menurut Alkitab dalam kitab Wahyu, bahwa setan dilemparkan ke bumi. Nah, menurut kitab Wahyu tadi kita kemarin sudah belajar bahwa roh maut itu keluar dari dalam bumi dan pemimpinnya Abaddon. Abaddon itulah raja setan yang memimpin pasukan maut di dalam bumi keluarannya. Di kerajaan setan yang dipimpin langsung oleh raja setan itu, yang disebut Abaddon itu, ada di dalam bumi. Nah, seperti dalam Tausilalai, dalam Danau Toba, dalam laut di pantai selatan, banyak tempat-tempat di wilayah Indonesia ini yang di dalam sungai, itu banyak tempat-tempat seperti itu. Di Kalimantan juga ada, seperti masing-masing wilayah punya pulau, punya penguasa-penguasa kerajaan di dalam bumi. Nah baik, kita lihat next selanjutnya. Setelah itu saya coba cari tahu sejarah kunonya, karena Tuhan sudah bicara, kita cari tahu situs-situs yang ada sampai sekarang masih ada, seperti itu. Kami cari tahu sejarah kunonya yang ditulis dalam bahasa Jerman. Dalam bahasa Jerman ternyata ada. Jelas di situ Jabatan Mulajana Bolon, dan bla bla dan semuanya. Jelas Betara Guru, Surat Padi dan semuanya. Jelas berarti persis. Baik. Nah kemudian kita lihat selanjutnya lagi. Next. Iya, ini penjelasan tentang apa artinya Debata Mulajana Bolon. Jadi itu bukan nama Tuhan. Selanjutnya, ya next. Apa kata Alkitab tentang itu semua? Kita lanjut next. Iya, ini hampir sama juga yang sudah saya cek, hampir sama juga dengan Toraja punya. Jadi sekarang ini saya lagi ada PR untuk Toraja karena hampir sama. Toba, Toraja, Batak. Jadi setelah Tuhan kasih Batak punya, sekarang Toraja punya ini kita harus bongkar. Karena Toraja punya lebih ngeri lagi. Toraja punya dari hidup sampai mati, mati sampai hidup untuk setan. Nah ini. Bukan 180 derajat, tapi 360 derajat untuk setan. Makanya mayat disuruh bangkit. Nah, makanya saya dengar kemarin TCI mau apa namanya supaya kita masuk ke Toraja. Nah, mantap lah, saya juga mau. Gitu. Kalau ada yang support kan kita mantap lah. Karena pus ini dananya kurang. Kita meong aja. Karena kita harus turun dengan biaya. Kalau ada berkat mantap. Jadi ini sekalian supaya saudara mau dukung-dukung supaya terjadi perubahan toh. Mau lihat perubahan toh di seluruh pulau Sulawesi itu Toraja. Tuhan sudah bicarakan kepada saya yang tahun 98. Tapi saya heran kenapa Tuhan suruh Batak dulu. Yang ringan dulu baru masuk ke sini. Kan step by step kan gitu ya. Kalau sudah Toraja, Tuhan sudah buka semua, ini jelas semua. Tinggal kita dipahami saja. Mirip-mirip juga, tidak jauh.
Saya sudah turun ke sana untuk cek sampai ke Gunung Sesean dan semuanya bla bla. Ya persis seperti yang Tuhan bicara tahun 90. Nggak jauh itu. Gaya-gayanya juga sama. Raja Setan Lucifer itu bentuknya sama. Dia mau cuma tiru saja itu. Nggak ada dia menciptakan yang baru, mau kosong saja itu setan. Nah ini, jadi jadi kalau kita mengerti peperangan rohani ini, ini kalau orang ikut-ikut yang begitu, ditipu sama setan, ngapain? Kita tinggalkan ritual semua karena itu dari setan. Kita ikut firman Tuhan, masuk surga, hidup baik, ini firman Tuhan. Nah baik, kita lanjut dulu. Karena kalau saya sudah mendidih di sini nanti kita sampai malam nanti. Karena persis yang bangun di Toraja itu langsung Lucifer. Sama kayak Pusubuit, sama. Tuh naik ke gunung itu langsung saya rasa atmosfernya, saya bisa cium baunya itu, kehadiran roh itu. Oh benar ini. Karena saya pernah ketemu di Timor Leste, jadi bisa berasa itu. Nah itu kalau pemetaan rohani begitu. Sampai ke level-level itu sudah jadi kayak gaya, udah tahu gitu. Saudara pernah makan capcay yang enak, nah, saudara cium baunya aja kada tahu ini makanan kurang enak ini. Apalagi mau Natal ini, kue Natal yang enak itu saya tahu cium baunya. Biar kita fresh dulu ya, supaya kalau ini peperangan rohani itu serius-serius loh. Tapi tidak usah takut, Tuhan Yesus lebih dahsyat itu. Maka itu raja ada kasta-kastanya itu, turunan-turunan. Ini ada hubungannya, ada keturunan-keturunan yang berhubungan dengan penguasa-penguasa di udara atau di situ malaikat dari atas. Ada di kitab Yudas, kitab 1 Petrus ada di situ. Nanti kita pelajari dan itu memang tersirat di situ. Dan kalau kita bongkar ke sana, wah, ke dalam lagi. Sehingga menghasilkan keturunan-keturunan di kasta-kasta itu ada. Jika kita lihat itu tidak seperti masa manusia asli itu raja, beda itu. Nah karena sudah ada percampuran. Begitu. Nah ini penjelasan yang disebut nanti ke depan. Tentang setan menyerupai manusia datang. Ini ada beberapa wilayah di Jawa juga seperti itu. Saya kira itu sudah lebih dalam ke sana untuk kita bongkar ya. Nah ini belum lagi sampai kita menemukan ada manusia-manusia yang disebut dengan apa namanya itu, rambutnya putih, dia punya wajah juga putih, matanya melihat sinar matahari juga tidak bisa, apa namanya itu, secara medis dibilang begini begitu, tapi kalau kita lihat keturunannya, nah ini kita mesti bongkar ke sana lagi dan ini masih banyak hal itu. Nah baik, kita next, kita lihat selanjutnya dulu. Di pendosa sahabat ini harus dibekali banyak hal. Jadi kita tidak main terka-terka, tapi jelas. Dan kalau Tuhan bicara itu tidak ada bohong-bohongnya, jelas itu. Lihat ciri-cirinya pun next lagi. Nah ini, nah itu gambarnya. Memang itu Lucifer itu. Dia punya kepalanya itu. Nah, itu kalau saya cerita nanti sampai malam. Satu gambar ini, tapi dia cerita sampai satu malam nanti. Jadi kita lanjut saja. Makanya Toraja belum disentuh kan, tapi sudah lihat setelah Tanah Batak kita mulai 2006 mulai peperangan apa segala ini strukturnya. Lihat di sini benar itu Batara Guru Mengarsul ini sejarah jelas ini, bukan ini sejarah kunonya aslinya ini seperti itu penyembahan. Next selanjutnya. Jadi sama juga dengan piramid Mesir, tidak jauh ini. Ya, kalau puji Tuhan kita doakan supaya sekali waktu tim dari Indonesia turun ya, TCI turun serbu Mesir kita doa. Mantap ini, nggak jauh ini. Gitu. Biar Firaun punya segala macam dulu kan itu. Udah waktu kemarin saya pergi sudah ada gambaran-gambaran sedikit tak. Tapi perlu tim yang sungguh-sungguh untuk doa. Kalau untuk jalan-jalan saja ya, memang kemarin foto-foto lebih banyak jadi. Namanya kita baru datang kan, wah. Nah, kita lihat dulu, lanjut dulu. Nah, dia turun dari alam gaib, dari dunia roh, turun dunia fisik, di dalam dunia geografis juga jelas. Kalau kita pasang itu tahu selesai gunung Pusubuit dengan gua Singamangaraja, jadilah segitiga.
Nah, rupanya setan punya mal ini. Dari setan juga punya dewan musyawarah di atas ini. Lalu dia bikinlah persis. Secara geografis juga persis. Turun, kita lihat turun. Lanjut. Next. Baik. Secara sosial budaya juga persis. Dia masuk, menyusup lewat sosial budaya. Persis juga. Yang disebut dengan Daniel Natolu. Ula-ula dengan tubuh boru. Nah, kita terus next, karena itu kalau penjelasan itu yang tadi saya bilang perlu 1 hari ya. Dan kemudian secara psikologis contohnya juga sama, ada di situ. Ada pengaruhnya ke cara psikologis. Kalau dibilang kamu tidak meradat, dia akan marah besar seperti ini. Saya gambar Hitler ya, zaman muda. Dia punya sorot mata saja, belum lagi dia punya kumis. Ini baru kumis sepotong, kalau terputar. Lebih mantap lagi. Ini saya kasih contoh seperti itu. Kalau dia bilang tidak meradat, habis itu dia bisa baku mati. Habis. Nah, karena itu. Nah, kemudian ini bukan baru saya bicara di sini, sudah di bawah kaki Gunung Pusubui di Pengururan juga saya bicara seperti, dan mereka tertawa sebagai benar. Tujuan hidup saya juga dia bikin. 3 juga dia bikin tujuan hidup. Asa ngapon, amuraun, haga beon. Persis juga. 3 semua. Tidak jauh dari itu. Nah, nanti kita cari tahu itu. 3 itu apa. Selanjutnya. Tujuan akhir menjadi manusia Batak dan Jolma Dope. Nah, ini visi orang Batak kan harus begitu. Kalau belum punya 3 ini belum disebut orang Batak. Nah, baru kaya belum itu. Mesti 3 dan Jolma Dope baru bisa jelas. Selanjutnya. Nah, kemudian dampaknya. Sudah berhasil. Nah, nanti sudah berhasil harus bangun ini. Bangun apa? Meradat. Adat yang dibangun. Nah, makanya waktu bicara di Baligi, Bupati Baligi langsung bangun berdiri. Pendeta-pendeta doakan saya sudah bupati, saya punya keluarga sudah tanya, bagaimana? Lu punya tubuh di mana? Lu sudah berhasil kan? Nah, berhasil bukan bangun gereja, bangun tubuh nenek moyang. Nah ini, emangnya nenek moyang yang kasih kita kekayaan? Nah, nenek moyang baca tulis saya tidak tahu, apalagi dia mau kasih kekayaan. Buta huruf dia zaman dulu dia tahu baca. Nih. Setan tipu kita benar-benar. Orang sudah sekolah tinggi, pintar, punya pejabat,an tapi ditipu sama setan gampang sekali. Mari kita lihat di sini. Ada tubuh yang 50 kamar, 500 kamar gitu. Itu. Jadi luar biasa. Itu berapa miliar itu? Bukan gampang itu, zaman dulu punya uang. Jadi orang mati sudah punya rumah yang bagus, sedangkan orang yang hidup masih hidup susah. Makanya waktu di Pengururan saya bilang lebih baik semua orang yang ada di sini mati saya supaya dapat rumah bagus-bagus. Pakai lift lagi. Baik, kita lihat lanjutnya. Nah, apa kata ayat firman Tuhan? Nah, kita bilang begini dalam ini. Tetapi berhala yang memalukan itu menelan segala hasil jeli lelak nenek moyang kita dari masa muda kita, kambing domba mereka dan lembu mereka, anak-anak lelaki, anak-anak perempuan mereka. Jelas Alkitab berkata di sini. Coba kalau cerita upacara mangokal holi itu kambing, babi, kerbau semua habis. Saya tanya di Pulau Samosir, di kampung yang paling miskin, paling susah istilahnya begitu saya tanya. Kira-kira upacara mangokal di sini berapa habis dana? 300 juta. Paling murah itu. Kalau kita balik lihat sejarah zaman kuno, zaman dulu. Ada korban anak-anak laki, anak-anak perempuan juga dikorbankan untuk upacara-upacara kepercayaan nenek moyang dulu. Itu ngeri-ngeri sekali. Nanti dalam seminar khusus saya bicara itu. Jadi zaman dulu itu memang keras. Makanya kenapa waktu Nomensen mau datang ke Tanah Batak ditanya, kau berani untuk ke daerah itu di situ ada kanibal, begitu. Nah, itu sejarah kuno dulu jelas ada. Tapi karena Tuhan yang mengutus dia datang, dan puji Tuhan hari ini kita lihat salah satu sinodi terbesar di ASE dan Eropa itu HKB. Nah baik, kita lihat ini. Baik, singkat saja bahwa dari hal seperti ini dan kita lihat hari ini setelah peperangan semua dan doa Tuhan suruh lakukan, bangkitkan gereja menjadi gereja yang berdoa dan bla bla dan semua di seluruh Tanah Batak, hari ini kita melihat
Samosir dibangun dengan luar biasa. Sekarang nanti coba lihat di YouTube. Nah, coba tulis itu Samosir, Pulau Samosir, wisata Samosir, bagaimana pembangunan pemerintah. Tuhan pakai pemerintah turun bangun itu. Daerah itu luar biasa. Secara darat tol langsung sampai ke bandara, sampai ke Parapat dari Medan. Dari udara langsung dibangun bandara. Bandaranya itu langsung bandara si langit, bukan si bumi langit. Langsung si langit. Belum pernah ada bandara yang di langit loh. Lewatan itu terjadi luar biasa dan itu langsung pelabuhan. Pelabuhannya langsung terbaik juga di Sibolga. Ini luar biasa. Dan coba nanti nonton di YouTube, luar biasa. Presiden turun bangun, waduh saya sampai heran. Nah, ini kenapa sampai bisa dibangun itu? Jalan keliling sampai ke Pusubui, jalan lingkar Pusubui, jalan keliling seluruh Pulau Samosir, tempat-tempat pariwisata dibangun begitu luar biasa. Ini semua karena dampak dari doa. Kalau setannya, ikatannya diputuskan, kutuknya dihancurkan, kita memberkati tanah itu, pulau itu. Pulau itu diberkati oleh Tuhan. Dari mana dananya? Tuhan pakai pemerintah. Hati pemerintah ada di tangan Tuhan. Dewan musyawarahnya di mana? Dewan musyawarahnya di tangan hamba-hamba Tuhan berdoa. Saat hamba Tuhan hadir dalam dewan musyawarah, di hadirat Tuhan. Begitu di hadirat Tuhan, keputusan Tuhan, lakukan ini. Begitu kita lakukan, Tuhan tinggal gerakan pemerintah datang. Kau bangunin dulu, ini proyek saya. Kita bukan DPR, kita bukan MPR yang menentukan semua itu, kita bukan presiden. Tapi karena kita hadir dalam dewan musyawarah Tuhan, mendengar apa kata Tuhan, kita katakan itu, lepaskan berkat itu kepada suku pulau itu, kita putuskan semua kutuknya dengan darah Yesus, dengan nama Yesus. Kita putuskan, hancurkan semua kuasa setan, itu tugas kita yang Tuhan suruh. Lalu kemudian Tuhan suruh memberkati. Apa yang Tuhan katakan dalam dewan musyawarah Tuhan, sekarang lepaskan dalam alam roh, dalam alam nyata. Apa yang dalam alam roh kita dapat, lepaskan itu dalam alam nyata. Nanti siapa yang kerjakan? Tuhan pakai pemerintah. Karena dana punya pemerintah. Ahli punya pemerintah. Semua ada. Tinggal kita doakan saja Tuhan. Tidak perlu gereja punya bikin apa namanya untuk supaya gereja punya dana banyak. Doakan pemerintah. Nanti pemerintah pak. Karena semua itu punya Tuhan. Nah kalau kita berdoa untuk 12 ini, 12 kantong ini, kita berdoa dan Tuhan katakan seperti itu, nanti kita lihat bagaimana Tuhan. Program DPR, MPR, program pemerintah semua, Tuhan akan atur. Kau tolong bangun itu. Nah itu yang terjadi sekarang. Soalnya lihat NTT sekarang dibangun seberapa kali Jokowi ke sana. Persis seperti yang di Samosir. Sampai di perbatasan, sampai Timur Leste. Sudah negara lain, tapi Timur Leste lagi maju juga. Dari mana itu? Dari hal seperti ini. Doanya seperti apa? Seperti ini Tuhan suruh. Kalau saya bersaksi ini hampir 6 tahun untuk NTT. Nah sekarang Tuhan utus Jokowi turun bangun. Nah, bayangkan begitu banyak ahli bangun. Luar biasa. Kita punya perbatasan yang terlalu mantap sekali. Ini. Saya sudah lihat semua. Aduh. Kenapa itu bisa terjadi? Tadi kita dalam kekelaman. Dalam kegelapan. Doa, patahkan kutuk-kutuk nenek moyang. Sumpah janji yang dilakukan nenek moyang dulu dengan pulau, dengan kota. Hancurkan semuanya. Minta belas kasihan pengampunan dari Tuhan. Hadir dalam dewan musyawarah Tuhan. Tuhan katakan profetik, lepaskan kata-kata profetik. Yang Tuhan mau, lepaskan kata berkat. Lepaskan terjadi dalam alam nyata. Nah ini, di profetik tidak hadir dalam sekejap. Begitu. 6 tahun, selesai baru Tuhan bilang sekarang profetik begini. Nah ini. Saya datang di Jakarta, orang gampang sekali profetik, tapi tidak mau bayar harga. Ini gampang sekali profetik. Enak kali ya, memang kita jadi pendoa di Jakarta enak sekali ya. Full AC, full carpet, full semuanya. Nah ini penting sekali.
Kalau kita mau jadi punya pendoa-pendoa yang membawa dampak, ya ini. Nah, hari ini kita melihat janji Tuhan yang Tuhan katakan di lewat Momensen di Pusubuit itu diikrarkan kembali. Tuhan suruh kembali. Dan hari ini kita lihat banyak orang Batak naik kembali. Nah, nanti saya bicara khusus itu. Saya sudah berbicara yang beberapa dandim, jenderal, dan mereka bilang ini benar ini. Sampai begini bisa perubahan. Dihitung-hitung dari tahun 70-an. Benar ini. Gitu. Jadi doa itu penting sekali. Tapi doa yang bagaimana? Nah ini. Pengintaian yang seperti apa? Nah ini. Dan sekarang kita perlu menetapkan penjaga-penjaga di setiap kota yang sudah dipulihkan. Supaya perubahan, transformasi yang terjadi, jangan diambil keuntungan oleh setan. Tapi perlu berjalan terus sampai gereja menuju kepada kesempurnaan, sampai menyambut Yesus datang yang kedua kali. Nah, ini. Makanya perlu ada level pendoa sampai penjaga itu penting. Begitu. Setelah kota itu diberkati, perlu ada penjaga, menara doa tetap berjalan. Gereja dipersiapkan menjadi pengantin sampai Yesus datang yang kedua kali. Ya ini fisik di depan terus. Makanya kita doakan supaya TCI berjalan terus sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pemerintah bukan sekedar hanya profetik saja di syafaat, di peperangan rohani. Tidak. Inilah pelajaran sekolah doa ini menuju ke sana. Maka kalau sudah lihat buku ini, sementara saja biasa ini. Duduk kita bahas dulu. Kita bahas ini. Makanya saya bilang grafik pertumbuhan doa sampai Tuhan Yesus datang ini. Perasaan dasar biasa. Duduk kita ngomong. Beberapa dokter, rektor sekolah Alkitab, begitu aja ngobrol-ngobrol, dua sekali Bapak Pendeta. Iya. Gitu. Jangan dikira cuma buku tipis ini. Tapi pemahamannya luas sekali. Semakin saudara tanya, semakin dia bongkar. Nah, ini belum ada pertanyaan. Saya kira ini sedikit penjelasan. Dan saya kembalikan kepada Ibu Seli untuk Ibu Sela. Sela Pak, Sela. Bapak mendidih nih kayaknya nih. Sampai saking mendidih.